Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti semua yang dirahmati Allah. Dengan seizin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam Tadarus Ramadan 1446 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini kita sifatnya melanjutkan, yaitu dari ayat 58 hingga 113. Untuk ayat 58 dan 59 Uti akan bacakan secara utuh lalu terjemahannya. Untuk ayat selanjutnya Uti hanya membacakan terjemahannya. Tentu bagi yang belum membacanya semua silakan dibaca, itu lebih baik. Dan untuk kebaikannya Allah Maha cepat perhitungannya. 1 huruf dikalikan 10. Apalagi membacanya diulang-ulang, wah itu menjadi bekal bagi kita semua di yaumil akhir nanti. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama ini menjadi tabungan kita meskipun hanya mendengarkan atau lagi mengikutinya. Mari kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Halaman 87 ayat 58 dan 59 tentang dasar-dasar pemerintahan. 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Asbabun nuzul ayat 59. Ibnu Abbas menjelaskan
Allah menurunkan ayat ini sehubungan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika ia diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Footnote 211, selama ulil amri tidak menyuruh maksiat. Halaman 88 ayat 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taugut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taugut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ayat 61, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Ayat 62, maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, yaitu orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Asbabun nuzul ayat 60 dan 62. Menurut Ibn Abbas, ketiga ayat ini diturunkan berkaitan dengan beberapa orang muslim yang datang kepada Abu Barzah al-Asyami untuk meminta penyelesaian tentang suatu masalah. Abu Barzah adalah dukun Yahudi yang bisa memberikan penyelesaian hukum atas kaumnya. Hadis riwayat Ibn Abi Hatim dan Tabrani. Ayat 63, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. 64. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah mendolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Asbabun nuzul ayat 65. Abdullah bin Zubair menerangkan, Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan perselisihan yang terjadi antara Zubair bin Awam dan seorang sahabat Ansor atas masalah pengairan kebun di Harrah. Atas hal ini Rasulullah bersabda, wahai Zubair, sirami dulu kebunmu, kemudian alirkan ke tetanggamu. Sahabat Ansor itu tidak menerima keputusan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, apakah karena ia itu anak bibimu sehingga kau memutuskan seperti itu? Mendengar hal itu, wajah Rasul berubah dan bersabda, wahai Zubair, sirami kebunmu hingga batas-batas sekeliling pohon kurmamu penuh. Setelah itu,
alirkan ke tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah. Footnote 212, orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ada yang mengatakan Abu Barzah seorang tukang tenung pada masa Nabi, dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Ashraf orang munafik. 213, hukum buatan manusia. 214, berhakim kepada selain Nabi Muhammad SAW. Halaman 89 ayat 66. Dan seandainya kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ayat 67, dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. 68, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ayat 69, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul atau Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. 70, yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Asbabun nuzul ayat 69 sampai 70. Masruk menjelaskan, Allah menurunkan kedua ayat ini berkaitan dengan para sahabat yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau berpisah denganmu. Sesungguhnya jika engkau mendahului kami, engkau pasti akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi bersama para nabi lain, sehingga kami tidak akan dapat melihatmu." Hadis riwayat Ibnu Abi Khotim. Ayat 71 sampai dengan 76 tentang taktik, tujuan, dan etika perang dalam Islam. Ayat 71, wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. 72, dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka." 73, dan sungguh jika kamu mendapat karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Ayat 74, karena itu hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah, dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Halaman 90 ayat 75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah
baik laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak yang berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu. Ayat 76, orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Selanjutnya ayat 77 hingga 83 tentang sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan. 77, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun." Asbabun Nuzul ayat 77. Dari Ibnu Abbas bahwa Abdurrahman bin Auf dan beberapa temannya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kemuliaan ketika kami musyrik. Kemudian tatkala kami beriman, kami menjadi hina." Beliau bersabda, "Sesungguhnya saya diperintahkan, maka janganlah kalian saling membunuh. Kemudian setelah Allah memindahkan kami ke Madinah, Allah memerintahkan kami untuk berperang. Namun mereka enggan, lalu Allah menurunkan ayat ini." Ayat 78, "Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, 'Ini dari sisi Allah,' dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, 'Ini dari Engkau Muhammad.' Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?" Ayat 79, "Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi." Footnote 215, orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah perang. 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. 81. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, "Kewajiban kami hanyalah taat." Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari,
mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Ayat 82. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. 83. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, yaitu Rasul dan uli amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Asbabun Nuzul ayat 83. Umar bin Khattab menjelaskan suatu ketika Rasulullah uzlah mengasingkan diri dari para istrinya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid di mana pada saat itu para sahabat sedang bingung memikirkan para istri Rasul. Mereka bercerita bahwa Rasul telah menceraikan para istrinya. Aku segera berdiri di depan pintu masjid dan berseru, Rasulullah tidak menceraikan para istrinya. Kemudian turunlah ayat ini, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ayat 84 hingga 87 tentang kewajiban berperang dan beberapa etikanya. 84. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras azabnya. 85. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 86. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Footnotes 216. Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. 217. Orang yang memegang kekuasaan dan urusan kaum muslimin. 218. Menurut mufasir yang lain maksudnya ialah kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan atau istimbat dari berita itu. 219. Perintah berperang itu harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena yang dibebani adalah dirinya sendiri. Ayat ini berhubungan dengan keengganan sebagian besar orang Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi ke Badar.
Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW pergi berperang walaupun sendirian saja. Halaman 92 ayat 87. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat 88 hingga 91 tentang cara menghadapi orang-orang munafik. 88. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Asbabun Nuzul ayat 88. Zaid bin Thabit menjelaskan Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan sekelompok kaum munafikin yang mengikuti Rasulullah pergi menuju Uhud untuk berperang. Namun di tengah perjalanan mereka lebih memilih kembali pulang dan tidak mengikuti peperangan. Menyikapi hal tersebut, para sahabat terbagi menjadi dua golongan. Yang satu berpendapat mereka yang kembali itu wajib dibunuh, sedangkan yang lain berpendapat mereka jangan dibunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 89, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai penolong-penolongmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai pelindung dan penolong. Ayat 90, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu, serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Ayat 91, kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah atau syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Footnote 220,
golongan orang mukmin yang membela orang munafik, dan golongan orang mukmin yang memusuhi mereka. 221 diriwayatkan bahwa beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Lalu mereka masuk Islam, kemudian mereka ditimpa demam Madinah. Karena itu mereka kembali kafir, lalu mereka keluar dari Madinah. Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi, lalu sahabat menanyakan sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah. Mereka menerangkan bahwa mereka ditimpa demam Madinah. Para sahabat berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil teladan yang baik dari Rasulullah?" Para sahabat terbagi kepada dua golongan dalam hal ini. Yang sebagian berpendapat bahwa mereka telah menjadi munafik, sedang yang sebagian lagi berpendapat bahwa mereka masih Islam. Lalu turunlah ayat ini yang mencela kaum muslimin karena menjadi dua golongan itu, dan memerintahkan agar orang Arab ditawan dan dibunuh jika mereka tidak berhijrah ke Madinah, karena mereka disamakan dengan kaum musyrikin yang lain. 222 ayat ini menjadi dasar hukum suaka. 223 tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin. Halaman 93, hukum membunuh seorang mukmin. Ayat 92. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 93. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ayat 94 tentang berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan. 94. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia.
padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Asbabun Nuzul ayat 94. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang lelaki dari Bani Sulaim yang suatu hari menggiring kambingnya lewat di depan beberapa sahabat Rasulullah dan mengucapkan salam. Para sahabat berkata, "Ia mengucapkan salam kepada kita dengan maksud agar ia selamat. Oleh karena itu mereka menyergap dan membunuh lelaki itu. Lalu mereka membawa kambingnya ke hadapan Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat ini." Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Hakim. Footnote 224. Dimaksud juga dengan orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. 225 berupa ghaniyah, harta rampasan perang dari orang kafir. 226 orang itu belum nyata keislamannya oleh orang ramai. Kamu pun demikian pula dahulu. Halaman 94. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad. Ayat 95. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. 96 yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya tentang kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya. Ayat 97. Sesungguhnya orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. 98 Kecuali mereka yang bertindak baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. 99 Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah,
dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 101 sampai dengan 104 tentang kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun. 101. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Footnote 227. Muslim Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan mereka sanggup, mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh, terkena panah dalam peperangan itu. 228. Menurut pendapat jumhur umum, arti qashar di sini ialah sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Halaman 95 ayat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. 103. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 104. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran dan keadilan. Keharusan adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum. Ayat 105. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Footnote 229. Menurut sebagian besar mufasir, bila telah selesai 1 rakaat,
maka diselesaikan 1 rakaat lagi selagi sendiri. Dan Nabi Muhammad duduk menunggu kelompok yang kedua. 230 rakaat yang pertama, sedang rakaat kedua mereka selesaikan sendiri pula, dan mereka mengakhiri sholat bersama-sama Nabi Muhammad SAW. 231 cara sholat khauf seperti tersebut pada ayat 102 ini dilakukan dalam keadaan yang masih mungkin mengerjakannya. Apabila keadaan memungkinkan, maka sholat itu dikerjakan sedapat-dapatnya walaupun dengan mengucapkan tasbih saja. 232 ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Tu'mah, dan dia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatan itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diadukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka meminta agar Nabi membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi, kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Tu'mah. Nabi Muhammad SAW sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. Halaman 96 ayat 106, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 107, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. 108, mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. 109, itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? 110, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 111, dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 112, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. 113, dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu
apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah, telah sama-sama kita baca terjemahan dari surat An-Nisa ayat 58 hingga 113. Mudah-mudahan ikhtiar atau usaha dengan cara ini dapat menguatkan hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu melangkah ke jalan yang benar yang diridhoi Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Amin ya robbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.